Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudah. Qala Sayyidil Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Lanjutan daripada kajian kalam hikmah Sayyidil Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Beliau menyatakan, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdi al-makhluqin bisukhti rabbil alamin. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau menyatakan, kaifa yakunu minal mu'minin, bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah, yakni yang sempurna imannya, man, seseorang yang yurdi al-makhluqin, dia meridhokan orang-orang, yaitu makhluk-makhluk Allah, dia membuat ridho makhluknya Allah, tapi bisukhti rabbil alamin, dengan cara membuat Tuhan semesta alam, yaitu Allah, murka kepadanya. Jadi beliau menyatakan, bagaimana mungkin bisa dikatakan orang yang beriman, golongan orang mukmin, seseorang yang membuat makhluk itu ridho kepadanya, dalam arti suka dengannya, padahal makhluk adalah tidak lain hamba Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberi bahaya terlepas dari Allah Ta'ala, tapi dengan cara membuat Allah murka, yang mana jika Allah Ta'ala murka, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelamatkan dirinya. Jadi kebalik ya. Jadi dia membuat makhluk itu ridho, tapi dengan membuat Allah Ta'ala murka kepadanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah Ta'ala dan Rasulnya itu adalah yang paling berhak untuk diminta ridhonya, diminta kerelaannya, yaitu dengan mentauhidkan Allah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik di sini, Allah Ta'ala di dalam firman-Nya menyatakan wallahu wa rasuluh, dua ya, Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu ahaqqu an yurduh, lebih berhak untuk diharap ridhonya. Dhamir di sini hanya satu. Allah tidak menyatakan ahaqqu an yurduhuma. Mereka berdua yang paling berhak untuk diminta ridhonya. Kenapa? Karena secara otomatis ridhonya Rasulullah SAW itu masuk di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebetulnya simpel ya. Bagaimana mungkin orang itu meminta atau mengharap ridhonya makhluk dengan membuat Allah murka? Padahal kunci ridhonya makhluk itu terletak di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah ridho kepada hambanya, maka Allah akan meletakkan makhluk itu akan ridho kepada hamba tersebut. Seperti hadis yang mungkin pernah kita bahas ya, ketika Allah itu cinta kepada hambanya, maka Allah mengumandangkan kepada malaikat Jibril, Allah cinta kepada hamba tersebut. Kemudian malaikat Jibril mengumandangkan kepada penduduk langit bahwasanya Allah telah mencintai hambanya Fulan bin Fulan, maka cintailah. Kemudian ciri, di antara ciri Allah itu cinta kepada hamba tersebut, dinyatakan dalam hadis, wa yudha'u lahul qabul fil ard. Allah akan meletakkan bagi hamba tersebut, dirinya itu bisa diterima oleh masyarakat, diridhoi oleh masyarakat sekitarnya. Sehingga man aslaha bainahu wa bainallah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, apa yang ia dapat? Aslahallahu bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Nah, jangan kebalik ya, sehingga jangan sampai kebalik. Mengharap ridhonya manusia, tapi dengan cara membuat Allah Ta'ala murka, ya ini sia-sia nih, sia-sia.
Bahkan di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Man askhatallaha fi ridwan nas," barang siapa yang membuat Allah Ta'ala murka fi ridwan nas, dengan dia tadi itu mengharap ridhonya manusia, tidak urusan sudah sama Allah. Yang penting apa? Yang penting manusia senang sama dia. Wa askhata alaihi man ardahu. Ya. La man sakhitallahu fi ridwan nas, sakhitallahu wa askhata alaihi man ardahu. Barang siapa yang membuat Allah Ta'ala murka demi mengharap ridho manusia, maka sakhitullah waliyadu min dzalik, ya, Allah akan murka, Allah akan benci kepada hamba tersebut. Wa askhata alaih man ardahu, lebih dari itu, bukan hanya Allah murka kepada dia, Allah akan membuat orang yang dia harapkan ridhonya itu murka kepada dia. Ajib, ya, ajib. Jadi orang ini mengharap ridhonya seseorang sekalipun dengan cara mengakibatkan Allah Ta'ala itu murka. Apa akibatnya? Allah akan tidak suka kepada dia. Lebih dari itu, Allah buat orang yang diharap ridho itu akan murka kepada dirinya. Misalnya, ada orang ingin menyenangkan hati bosnya, sampai-sampai dengan cara dia tadi itu bekerja begitu dahsyat sampai dia meninggalkan sholatnya. Karepnya ini apa? Keinginannya ini apa? Supaya terlihat sebagai pekerja yang giat. Ya, giat bagus sekali, tapi giatnya ini sampai melalaikan apa yang Allah perintahkan, sehingga meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Yang dia harap dia dilihat oleh bosnya, sehingga dia rela bekerja keras, berlembur. Dia berharap diangkat tadi itu, kedudukannya, jabatannya ditinggikan. Apa yang terjadi? Allah akan murka kepada hamba tersebut, dan Allah bikin bosnya itu murka kepada dia. Bosnya bakal mikir, dia kira itu hal yang ajib, ya, wah, sholat pun rela ditinggal demi bos. Bosnya mikir, nah, kalau kewajiban yang Rabbul Alamin perintahkan, aturan yang Allah tentukan kepada dia ini berani dia tinggalkan, lah apalagi aturan saya, kan bakal gitu deh. Nah, kalau Allah Ta'ala berani dia lawan, lah apalagi saya, suatu saat pasti dia akan berani melawan saya. Sakhitullah, Allah akan benci. Wa askhata alaih man ardahu, Allah buat yang dia harap ridhonya itu akan benci kepada dirinya. Wa man ardallah fi sukhtin nas, tapi seseorang yang mencari ridho Allah, sekalipun mungkin itu menyebabkan orang ada yang tidak suka kepada dirinya, wis pokoknya Allah ridho, maka dia tidak peduli apa yang dibicarakan oleh orang lain. Ya, yang mana mereka tadi itu tidak lagi menghiraukan laumat alaim, cacian daripada orang yang mencaci. Dia gemar misalnya memberi kepada orang lain, dia gemar misalnya mengajak orang untuk ngaji, untuk berjamaah, untuk ikut majelis taklim. Dia gemar menghadiri majelis-majelis ilmu, sekalipun mungkin orang sekitarnya nggak suka. Waduh, kamu ini sok suci misalnya, kamu ini dan itu dan gini, fisukhtin nas. Tapi dia semata-mata karena Allah, yang penting Allah ridho, saya tidak peduli. Seperti kalam ya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, laita baini wa bainaka amirun, ya Allah, seandainya ya hubunganku ini dengan engkau makmur, indah, maka saya tidak peduli sekalipun hubungan saya dengan manusia itu tidak baik. Bukan berarti ini menyepelekan hubungan dengan sesama manusia, bukan. Tapi ini ingin menyampaikan tetap prioritasnya itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan beliau menyatakan, lau sahha min kalwud ya ghayatal muna,
jika aku telah murni mendapatkan kasih sayangmu, wahai puncak daripada segala harapanku, yaitu Allah, fakullu ma fawqat turabi turabu, maka semua yang ada di atas tanah ini tidak lain sama seperti tanah. Maksudnya apa? Mereka mau cinta, mereka mau benci, di hadapan mata saya tidak ada bedanya. Karena prioritasnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lah mereka, para wali Allah, mereka tidaklah menjadi wali melainkan karena mereka mendahulukan Allah dibanding yang lain. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Shahibul Hikam ini, beliau mengatakan di dalam qasidahnya, ibadun, mensifati para wali ya, ibadun kiramun asarullah rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bil wilayati. Mereka itu hamba-hamba yang Allah angkat sebagai walinya, itu bukan dengan jalan yang gampang ya. Mereka ibadun, hamba, betul-betul hamba. Kiramun, yang mulia. Apa keistimewaan mereka dibanding hamba secara umum? Atharullah rabbahum, mereka selalu mendahulukan Allah dibanding yang lain. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Fa'atharahum, maka sebagaimana mereka mendahulukan Allah, Allah Ta'ala pun lebih mendahulukan mereka dibanding hamba yang lainnya. Lebih dari itu, waqtassahum bil wilayati, Allah khususkan mereka ini dengan kewalian yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ardallahu fi sukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu man askhata fi ridha. Orang yang membuat Allah ridha, sekalipun manusia akan benci kepada dirinya, apa akibatnya? Radhiyallahu anhu, Allah akan ridha kepada dirinya. Bahkan lebih dari itu, wa arda anhu man askhata fi ridha. Allah akan membuat orang yang mungkin murka kepada dirinya karena dia mengharap ridha Allah, Allah akan buat orang itu akan ridha pada akhirnya kepada orang tersebut. Berapa banyak ya cerita, bahkan sampai di zaman kita sekarang ini, orang yang dulunya itu nggak suka sama habaib, nggak suka sama kiai, ulama, ya nggak suka aja, ini dan itu, difitnah ini dan itu, tapi orang itu tetap, ya salah satunya tidak perlu disebut yang benci ya, salah satunya guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Wah, itu perjuangannya kalau kita kan lihatnya sekarang ya, dulunya luar biasa. Ada yang tidak suka ini dan itu, tapi dan ini nyata. Sekarang itu yang dulu tidak suka jadi cinta luar biasa kepada beliau, bahkan rela mengorbankan apapun demi beliau. Hartanya dikeluarkan, tenaganya untuk guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Dulunya tidak suka, tapi karena beliau tidak ada yang dipandang melainkan Allah, akhirnya Allah ridha kepada beliau, dan Allah jadikan mereka yang tidak suka menjadi ridha, ikut ridha kepada beliau. Bahkan dalam hadis Nabi menyatakan lanjutannya, hatta yuzayyinahu wa yuzayyina qawlahu wa amaluhu fi ainih. Allah akan menghiasi orang tersebut di hadapan orang yang tidak suka itu, karena dia mengutamakan ridha Allah dibanding ridha dia. Allah akan menghiasi dirinya, Allah akan menghiasi ucapannya, Allah akan menghiasi perilakunya di hadapan kedua mata orang yang tidak suka tadi itu. Ya, sampai segitunya. Tapi ma'al asaf ya, sangat disayangkan, banyak orang di zaman sekarang ini yang rela melakukan apapun demi makhluk, sekalipun itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, Allah SWT murka. Siapapun itu ya, entah itu atasan misalnya kalau di dalam bisnis, atau di dalam hubungan suami istri, rela misalnya menggembirakan istrinya, sekalipun membuat Allah Ta'ala murka. Misalnya istrinya mengajak, sudah usah puasa wis, kita makan-makan di sini misalnya, yang penting istrinya ridho, marhaba misalnya. Atau sebaliknya, suaminya nggak ngajak istrinya, tidak usah puasa wis, ngelak, kita mending makan-makan di sini. Oh iya, taat kepada suami. Dia tidak tahu bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada yang namanya ketaatan ya di dalam makhluk jika itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi?
Allah akan bikin lama-kelamaan hubungannya tidak akan harmonis. Waliyadzubillah min dzalik. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min dha'fil yakin an turdiyan nas bi sukhtillah." Ya, ada orang. Buka ya pintunya. Bahwasanya di antara tanda lemahnya keyakinan, keimanan, yaitu ketika seseorang berusaha membuat orang itu ridha sekalipun dia membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Wa antahmadahum ala rizqillah. Ya. Kemudian mereka ini memuji wasilah-wasilah tadi itu atas rizki yang Allah berikan. Misalnya bos lah, ini contoh paling gampang soalnya ya. Dia memuji bosnya ini, wah terima kasih, memang saya harus patuh 100% ini, sekalipun tidak sholat misalnya. Oh ini loh yang ngasih saya rizki. Dia berpikirnya seperti itu. Wa antahmaduhum, mereka memuji bosnya ala rizkillah, padahal yang memberi rizki hakikatnya siapa? Allah. Bahkan yang menggerakkan hati bosnya untuk ngasih itu siapa? Allah Subhanahu. Dia tidak sadar itu. Wa antazummahum ala ma lam yu'tikallah. Ya. Kemudian ketika seseorang menghina wasilah pemberian rizki itu atas rizki yang tidak diberikan pada hakikatnya oleh Allah. Inna rizqallah la yajurruhu ilaik hirsu harisin wala yarudduhu kurukuhu karih. Padahal rezeki dari Allah itu tidak akan bisa ditarik sekalipun oleh orang yang sangat berusaha, dan tidak akan tertolak sekalipun oleh orang yang gak suka. Maksudnya apa? Pada hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha bihikmatihi wa jalalihi ja'ala ar-rah wal farah fi ridha wal yakin. Allah Ta'ala itu dengan hikmahnya menjadikan ketenangan, kesenangan itu di mana letaknya? Di dalam keridhaan dan di dalam keyakinan. Makanya ya, wa ja'alal ham wal hazan fi syak was sukhut, dan Allah menjadikan kesumpekan, kesedihan itu di dalam keraguan-raguan dan di dalam ketidakrelaan atas apa yang Allah takdirkan kepada dirinya. Makanya berapa banyak ya orang itu mungkin hidup dalam keadaan kecukupan, tapi senengnya itu mengalahi orang yang miliarder misalnya. Itu banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena kuncinya itu ternyata letaknya bukan kepada banyak atau sedikit, tapi di dalam apa? Antara ridho atau tidak ridho. Dikasih kecukupan, ridho, seneng. Allah meletakkan dalam hikmahnya seperti itu. Dikasih banyak, tapi selalu gerundel. Ya, tidak cukup, rasa tidak cukup. Ya, sampai kapanpun, mau miliarder, mau triliuner, apapun atasnya, kalau dia selalu merasa kurang, tidak bakal dikasih, tidak bakal mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, ya, di dalam perkataannya Sayyidah Aisyah, beliau menyatakan, manil tamasa mahamidan nas bima'asillah ada hamidhu lahu zaman. Barang siapa yang mencari pujian daripada manusia sekalipun dengan cara bermaksiat kepada Allah, wah, biar saya ini dikenal berani, saya tidak perlu puasa Ramadan, saya ini preman misalnya. Preman puasa yo sini-sini katanya orang tadi itu, supaya apa? Supaya dikenal berani. Supaya dikenal berani. Allah Ta'ala ditentang, berani. Dia mencari mahamidan nas, pujian daripada manusia, sekalipun itu dengan cara bermaksiat. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ada hamiduhu lahu zaman. Nanti bakal tiba saatnya mereka yang selama ini memuji akan mencaci maki orang tersebut. Suatu saat akan terjadi. Nah, jangankan kita itu lebih mendahulukan makhluk secara umum dibanding Allah Ta'ala, itu sudah jelek ya. Jangankan yang kayak gitu, orang tua itu loh, orang tua dan para pemimpin yang kita itu sama Allah Ta'ala selalu disuruh, diperintah untuk patuh kepada mereka. Ya, banyak ya di dalam birrul walidain misalnya,
ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Allah menggantungkan ridho dan murka di dalam orang tua. Sekalipun seperti itu, Allah Ta'ala menegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sekalipun kita diperintah untuk totalitas di dalam patuh kepada orang tua, tapi kata Allah diingatkan, tapi kalau mereka berusaha bersusah payah agar kamu berbuat syirik kepadaku, keluar dari Islam, fala tuti'huma, jangan sekali-kali kamu nurut kepada mereka, sekalipun itu orang tuamu. Loh, ini orang tua ya. Orang tua ini kan wah panjang kalau kita bahas birrul walidain ini. Anishkurli wali walidayya, Allah Ta'ala memerintahkan syukur kepada Allah disandingkan dengan waw atof, bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu. Wah, orang tua luar biasa. Sekalipun orang tua, jika ternyata perintahnya itu bertentangan dengan aturan Allah, kita dilarang secara mutlak untuk taat kepada perintah tersebut dan harus untuk diingkari. Orang tua memerintahkan untuk tidak berpuasa misalnya tanpa adanya udzur. Wah, ini birrul walidain saya. Ya, saya ini pengen patuh pada orang tua. Kemudian tidak puasa, ini keliru. Ini keliru. La ta'ata ya li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Orang tuanya sudah usah sholat kecuali sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah, sekalipun kita ada di dalam sholat, dipanggil orang tua boleh untuk dibatalkan sunnah. Tapi kalau yang fardu tidak boleh. Ini birrul walidain tidak boleh. Ini birrullah, ini ya, berbakti kepada Allah nomor satu. Orang tua aja kayak gitu. Begitu juga pemimpin. Ya, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Lah kalau ada pemimpin misalnya memerintahkan kemaksiatan, mulai kepemimpinan saya zakat ditiadakan misalnya, tidak usah, tidak wajib zakat lagi. Alhamdulillah, ini kita disuruh taat ini kepada apa? Kepada pemimpin. Apa wajib kita ikuti? Tidak bisa. Mulai detik ini misalnya, di masa kepemimpinan saya, sholat dikorting menjadi 3 waktu misalnya. Makanya di sini apa boleh kita tetap mengikuti sekalipun ada perintah taat kepada para pemimpin ya. Ya. Kata Rasulullah, sekalipun wa in ta'amara, ya, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian itu budak Habasyah, budak Ethiopia, selama mereka memang sah menjadi pemimpin muslim, kita wajib untuk taat. Tapi ketika berpaling dari Allah, kita dilarang untuk mengikuti mereka. Jadi para pemimpin ini selama mereka betul, ya kita ikuti. Tapi selama mungkin mengajak kepada kekeliruan, yang namanya manusia ya, pasti ada kelirunya. Ternyata aturannya ada yang keliru misalnya, menentang syariat Allah. Apakah kita bisa mengikuti? Tidak bisa. Loh, kita ini pada ujung-ujungnya semuanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas aturan yang dibikin oleh manusia ada aturan Allah, jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik. Makanya tidak bisa. Kemudian ya, pemerintah betul atau salah ya kita ikuti, ya keliru. Loh, kita ini ada apa? Kita ini ada manhajnya, kita ini ada ulama yang kita ikuti. Lah kalau kayak gini ya buyar akhirnya. Betul salah wajib kita dukung, wajib kita ikuti, ya buyar. Betul kita ikuti, kalau mungkin ada yang bertentangan dengan syariat Allah kita sampaikan. Mudah-mudahan diterima. Nah, seperti itu ya, muslim yang bijak seharusnya seperti itu. Fala tuti'huma, kata Allah, dilarang ya, maka janganlah kamu sekalian taat kepada orang tuamu jika itu memang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi beliau menyatakan inna ta'atal abawain, bahwasanya
ketaatan kepada kedua orang tua itu tidak bisa sampai kemudian menyebabkan seseorang menjalankan dosa besar atau meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya pada intinya kalam beliau Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dipertanyakan keimanan seseorang ketika dia lebih memprioritaskan makhluknya Allah sampai-sampai dia menyepelekan ridha Allah, padahal jika yang dicari itu ridhonya Allah di dalam segala perbuatannya, maka Allah akan atur hidupnya itu harmonis. Dia di dalam pekerjaan tadi misalnya, sholat tetap sholat, ibadah tetap ibadah, dengan tetap patuh kepada atasannya. Wah, atasannya ini kan bakal seneng ya. Wah, Masya Allah ya, ibadahnya bakal seneng gak kira-kira? Bakal seneng. Sholatnya dijaga, mungkin waktu kosong, waktu tidak ada pembeli dia sambil ngaji. Wah, ini bakal seneng, bakal dinaikkan jabatannya, mungkin bakal dikasih bonus dan lain sebagainya, bakal jadi orang dekatnya itu. Suami istri juga seperti itu. Atau misalnya contoh gampang lah, ada orang misalnya mau melamar anaknya orang. Wah, jangan sampai semua ya upayanya, yang penting calon mertuanya ini ridho, sekalipun menentang Allah dilakukan. Wah, ini berbahaya nih, berbahaya. Ya, berbahaya. Meninggalkan apa yang Allah wajibkan misalnya. Orang tuanya, calon mertuanya kira-kira bakal mikir enggak? Bakal mikir enggak? Misal ditanya, kamu dari mana? Oh, ini saya dari ini, beli sesuatu. Beli sesuatu. Untuk siapa? Untuk ini calon saya, putrinya jenengan misalnya. Ini kan tadi kan maghrib, kamu sholat di mana? Wah, saya minta maaf, saya tidak sempat saya sholat maghrib. Saking saya itu mementingkan beli bunga ini misalnya. Kira-kira orang tuanya menilai itu bakal seneng apa bakal mikir 1000 kali? Apa bakal seneng? Masya Allah ya ini nih, menantu idaman ya ini. Rela dia beli bunga sampai tidak sholat berani ditinggal. Jos ini. Ya ini yang saya cari selama ini ya Pak. Mungkin kayak gitu? Tidak mungkin. Lu kamu udah sholat, wis balafu, bunganya kembalikan. Wis ini terakhir kali kamu datang ke rumah saya. Wis lupakan anak saya. Bakal gitu enggak? Loh, Allah berani ditinggalkan, apalagi anaknya. Loh, Allah berani disepelekan, apalagi anaknya. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hamba-hambanya Allah yang semakin hari semakin bisa untuk belajar, lebih mendahulukan Allah dibanding yang lainnya, sehingga memprioritaskan Allah dibanding yang lainnya. Dan mudah-mudahan berkah bulan yang mulia ini, berkah kita mengkaji kalam Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, kita termasuk daripada hamba-hamba yang diutamakan Allah, diprioritaskan Allah, mendapat perhatian Allah dibanding yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.